Baiklah, kita akan membahas kelanjutan dari materi kuliah kita pada pertemuan yang lalu mengenai pemulihan dan perbanyakan tanaman secara generatif. Kita sudah membahas sebetulnya kemarin itu mengenai mekanisme pembungaan, dilihat dari struktur utamanya, kemudian tempat atau posisi bunga dalam satu tanaman. Kita sudah membahas mengenai ada namanya bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Dan kemudian ada bunga sempurna dan ada bunga tidak sempurna. Kemudian yang terakhir kita sudah membahas mengenai tanaman berdasarkan posisi bunganya, ada tanaman berumah satu atau monoecious dan tanaman berumah dua atau disebut juga dengan dioecious. Nah, maka berdasarkan hal tersebut dapat kita nyatakan bahwa setiap tanaman mempunyai cara dan ciri sendiri dalam pembiakan atau proses perkembangbiakannya. Nah, metode pemulihan yang digunakan pada suatu tanaman ditentukan oleh jenis perkembangbiakannya. Nah, secara garis besar pembiakan tanaman dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu vegetatif dan generatif. Nah, perkembangbiakan atau pembiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan dengan biji hasil pembuahan. Maka berdasarkan sistem perkembangbiakan ini, maka dikelompokkan menjadi dua tipe tanaman. Yang pertama, tanaman menyebuk sendiri, dan yang kedua, tanaman menyerbu silang. Nah, apa yang disebut dengan tanaman menyerbu sendiri? Tanaman menyerbu sendiri adalah biji berasal dari proses pembuahan gamet jantan dan betina dari tanaman atau genotip yang sama. Kemudian, tanaman disebut menyerbu sendiri jika biji sebagian besar berasal dari pembuahan sendiri. Kemudian klestogami menyebutkan biji 100% hasil penyebukan sendiri. Nah, bagaimana sifat genetik tanaman sendiri itu? Yang pertama adalah susunan genetik menjadi homozigot. Sama. Maka ketika terjadi penyerbukan sendiri, secara tidak langsung akan menyebabkan terjadinya peningkatan sifat homozigot itu. Nah, kemudian dapat mempertahankan homozigositasnya. Dan yang terakhir, target akhir tujuan pemulihan adalah menghasilkan tanaman homozigot unggul atau varietas unggul. Jadi kalau kita bicara tentang sifat genetik tanaman sendiri, adalah tanaman yang memiliki secara genotik homozigot atau relatif sama secara genotipnya. Nah, mengapa menyebut sendiri? Mungkin barangkali kita lihat dari komposisi utama komponen bunga yang menyusun suatu tanaman. Nah, alasan genetis adalah kemampuan sel kelamin tanaman untuk dapat bergabung sendiri atau self-compatible. Jadi antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betinanya dapat bergabung sendiri karena dia memiliki kesesuaian sendiri antara kepala putih dengan polennya. Kemudian polen dapat tumbuh di kepala putih, memanjang dan akhirnya mengalami yang namanya pembuahan sel telur. Itu alasan secara genetiknya. Kemudian alasan secara susunan morfologi. Mungkin ini yang kita bahas pada materi yang lalu. Yang pertama adalah susunan bunga memungkinkan polen bersatu dengan stigma. Jadi tidak ada yang menghalangi antara polen dan stigma untuk bisa bersatu, kemudian dia bisa menghasilkan pembuahan dan biji. Kemudian terhalang polen dari tanaman lain ke sel telur.
Nah, itulah mengapa sebetulnya terjadi penyerbukan sendiri itu. Nah, mekanisme terhalangnya polen dari luar disebabkan oleh yang pertama, bunga tidak terbuka. Kemudian polen jatuh sebelum bunga membuka. Kemudian putih memanjang dengan cepat saat polen masak. Sehingga terjadi yang namanya penyerbukan. Kemudian tidak ada self incompatibility. Jadi tidak ada ketidaksesuaian secara sendiri. Kemudian putih dan benang sari berada dalam satu bunga. Ini yang disebut dengan bunga sempurna. Kemudian waktu masak bunga jantan atau sel kelamin jantan atau proses antesis dengan masak betina atau resisi bersamaan. Tetapi untuk diketahui saja, walaupun tadi sudah dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan terjadinya penyerbukan sendiri, tetapi tanaman-tanaman yang di sini dapat juga mengadakan penyerbukan silang. Tentu dengan persentase bervariasi tergantung pada spesiesnya. Kemudian juga tergantung dari varietas dan lingkungannya. Nah, contoh adalah pada tanaman sorghum dan kapas. Jadi kalau sorghum kapas adalah tanaman menyebuk sendiri. Bisa terjadi yang namanya penyebuk silang mencapai 5%. Bahkan pada kondisi ekstrim bisa mencapai 50%. Kemudian tanaman tomat, yang termasuk juga tanaman menyebuk sendiri, bisa terjadi penyerbukan silang itu sampai kecil dari 1%. Kemudian sawi, sekitar 4-11%. Nah, contoh tanamannya sendiri itu adalah seperti padi, gandum, kacang tanah, kedelai, jeruk, kapas, terong, tomat, dan cabai. Nah, tentu kan kita lihat mungkin berapa tanaman yang barangkali kenapa bisa menyebuk silang itu. Contoh pada kedelai. Jadi pada kedelai terjadi penyebukan silang itu mahkota bunga tertutup hingga saat antesis. Kemudian pada kacang panjang, bunga terbuka setelah penyerbukan. Sehingga dia tidak akan mengalami sepertinya penyerbukan. Bahkan juga apalagi bicara tentang pembuahan. Tapi tentu dengan persentase yang kecil. Bahkan juga pada tanam padi juga terjadi penyerbukan silang. Nah, persentasenya juga sekitar 3-5% juga. Ya, beberapa tanaman yang menyebuk sendiri ini contoh pada tanaman padi ya. Juga pada tanaman gandum yang melakukan namanya penyerbukan sendiri. Tetapi dia masih bisa melakukan yang namanya penyerbukan silang, tentu dengan persentase seperti yang dijelaskan nanti relatif kecil. Nah, selain tanaman menyerbu sendiri, juga tanaman menyerbu silang. Kapan terjadi yang namanya penyerbukan silang itu? Jadi penyerbukan silang itu terjadi bila biji berasal dari proses pembuahan gamit jantan dan betina dari tanaman atau genotip yang berbeda. Jadi tanaman yang berbeda. Nah, tanaman disebut menyebut sendiri jika biji sebagian besar berasal dari pembuahan silang. Nah, mengapa terjadi yang namanya penyerbukan silang itu? Yang pertama, secara morfologi penyerbukan sendiri terhalang.
Nah, contoh pada tanaman sendiri tadi. Akibat terhalang oleh mahkota bunga, contohnya. Akibat faktor-faktor morfologi. Kemudian polen dan setelur berbeda waktu masaknya. Nah, contoh pada tanaman jagung ya. Kemudian inkompatibilitas alat kelamin. Jadi tanaman menyebut silang itu juga sebetulnya terjadi akibat ketidaksesuaian alat kelaminnya antara anter dengan pistil. Kemudian bunga monosius atau berumah satu atau dioecious atau berumah dua. Jadi maksudnya adalah bunga atau tanaman yang memiliki bunga jantan yang letaknya berbeda pada satu tanaman. Atau juga bunga yang hanya memiliki bunga jantan saja pada satu tanaman atau bunga betina saja pada satu tanaman. Nah, bagaimana sifat genetik tanaman yang menyebut silang itu? Yang pertama adalah susunan genetik keturunannya adalah heterozigot. Nah, contoh ada tanaman menyebut silang seperti jagung. Jagung ada tanaman monosius. Kemudian apel, alpukat, salak. Ini seperti salak pondok. Kemudian kol, wortel, seledri, bawang merah, ketela pohon, ubi jalar, semangka, bunga matahari, dan lain-lain sebagainya. Nah, target akhir pemulihan tanaman yang menyebut silang ini adalah mendapatkan populasi tanaman bersifat heterozigot unggul atau varietas unggul. Ini kalau kita lihat tanaman monosius seperti jagung, mentimun. Juga ada barangkali pepaya, jadi ada beberapa tanaman yang memiliki tipe-tipe yang beragam. Mentimun, dia masih ada yang bersifat dioecious. Bahkan juga ada yang bersifat hermafrodit. Pepaya juga demikian. Nah, jagung dan mentimun itu bunga jantan dan bunga betina terletak pada bagian terpisah meskipun pada satu tanaman. Tadi saya jelaskan jagung itu bunga jantannya ada di bagian atas dan bunga betina ada di bawah. Nah, penyerbukannya atau polen itu tersebar atau dibantu oleh angin. Jadi penyerbukan sendiri masih bisa dimungkinkan. Sekitar 5% atau di bawah 5%. Ini adalah bunga betina tanaman jagung, kemudian ada bunga betina jantannya yang berada di atas. Ini adalah buah jagung dengan berbagai variasi karena dia bisa melakukan yang namanya penyerbukan silang dan bersifat heterozigot. Jadi heterozigot itu sifat-sifat yang dikalikan oleh faktor-faktor genetik yang sangat beragam. Maka variasinya juga tinggi. Sementara kalau tanaman-tanaman yang menyebut sendiri itu variasinya rendah. Meskipun berpeluang untuk menghasilkan tanaman yang menyebut silang. Ini adalah bunga betina mentimun dan bunga jantannya. Ini adalah bunga betina mentimun setelah diserbuki,
maka dia akan menghasilkan buah. Dan ini adalah buah mentimun. Kemudian tanaman dioecious seperti salak dan pepaya. Tapi juga salak itu juga ada yang bersifat monoecious. Bahkan juga ada yang bersifat hermafrodit. Seperti salak Bali yang bersifat hermafrodit. Jadi hermafrodit itu bunga jantan atau kelamin jantan dan betina ada pada satu bunga. Dan juga pepaya. Pepaya juga ada yang bersifat monoecious. Bahkan juga ada yang bersifat hermafrodit. Tapi secara umum pepaya juga adalah bersifat dioecious. Nah, bunga jantan dan betina terdapat pada tanaman yang terpisah. Nah, biasanya penyerbukan dibantu oleh angin, serangga, bahkan juga dengan bantuan manusia. Ini pada salak pondoh ini. Ini tanam salak, bagian atas itulah bunga jantan dan pada bagian bawah itulah bunga betinanya. Jadi bukan pada suatu tanaman kebetulan diperlihatkan bunga jantan dan bunga betina. Jadi ada salak jantan dan ada salak betina. Jadi kalau kita membudidayakan tanaman salak pondoh ya harus ada dua tanaman. Ada salak jantan dan ada salak betina. Kalau untuk menanam dalam skala luas tentu ada perbandingan antara bunga tanaman jantan dan tanaman betina. Tanaman jantan tanaman hanya memiliki organ kelamin jantan saja. Tanaman sempurna tanaman yang memiliki bunga hermafrodit atau bunga jantan. Dan bunga jantan. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Contoh adalah benang sarinya tidak normal pada suhu tinggi dan kelembapan rendah. Ini akan dipengaruhi oleh suhu. Nah, diperlukan benang sari dari tanaman lain. Nah, contoh salak pondoh. Ini kalau kita nanam salak pondoh tidak cukup dengan tanaman betina saja, tetapi juga harus tanaman jantan. Sementara salak Bali tidak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Karena salak Bali itu termasuk salak yang bersifat hermafrodit. Jadi bunga kelamin jantan dan betinanya ada pada satu bunga. Kemudian ini adalah pepaya. Di pepaya ini juga ada yang bersifat hermafrodit. Maka tanaman jantan dia bersifat stabil, tidak berubah ke bunga hermafrodit. Tetapi tanaman betina tidak stabil, jadi sangat bisa berubah dia. Kemudian dia bersifat hermafrodit. Di dalam satu pohon terdapat bunga hermafrodit dan bunga betina. Maka kemungkinan tanaman pepaya bisa berbuah tanpa adanya tanaman jantan. Karena juga barangkali dia bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor kemampuan dia untuk merubah menjadi bunga hermafrodit. Kemudian ini ada kelapa sawit. Nah, kelapa sawit juga demikian. Jadi kelapa sawit termasuk juga bersifat hermafrodit. Sementara faktor yang penting juga yang mempengaruhi tadi saya katakan bahwa bunga betina itu sangat tidak stabil. Barangkali dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Maka pada kelapa sawit itu bunga betina itu bisa dibuat atau diinduksi dengan memberikan perlakuan pupuk tertentu. Nah, secara alamiah kelapa sawit adalah tanaman monoecious. Sehingga dibentuk dioecious untuk membentuk hibrid. Nah, barangkali itu materi kita terkait dengan pemulihan tanaman yang berbiak secara generatif. Terima kasih.